Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait seleksi P3K buat rekan-rekan semua. Namun di sini ada informasi buat rekan-rekan pendaftar P3K yang belum submit atau yang belum mengakhiri pendaftarannya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja rekan-rekan ya. Informasi Badan Kepegawaian Daerah atau BKD untuk pelamar P3K. Jadi ingat ya, untuk pelamar P3K. Nah, di sini ini hal atau bagian yang cukup penting. Untuk pengisian riwayat kerja pada kolom tambah pekerjaan di SSCSN untuk tanggal selesai. Nah, ini ya, ini juga ada yang pernah bertanya. Untuk tanggal selesai, khusus untuk tahun 2024, silahkan disesuaikan saja. Jadi tanggal selesainya itu disesuaikan saja teman-teman ya. Untuk tahun 2024. Karena kan ini sementara masih proses berjalan SK-nya teman-teman ya. Masih proses begitu. Boleh dibuat sesuai tanggal SK, misalnya kan Desember begitu. Atau boleh juga dibuat sampai dengan tanggal mendaftarnya. Kan biasanya SK berlaku misalnya dari 2 Januari sampai dengan 30 Desember begitu teman-teman ya. Tapi kan misalnya tahun 2024. Tapi kan sekarang belum sampai ke tanggal 30 Desember 2024. Nah, pastinya banyak teman-teman yang bingung. Makanya BKD di sini memberikan hal baik ya begitu, solusi. Silahkan disesuaikan. Boleh di tanggal selesainya itu ditulis berdasarkan dengan tanggal saat mendaftar. Jadi kalau teman-teman misalnya mendaftar tanggal 15 Oktober begitu, sudah selesai ya ini mengakhiri, atau sudah ada niat mengakhiri di tanggal 15 Oktober, ya sudah, klik di situ saja teman-teman ya, pilih yang itu. Tapi teman-teman harus punya perencanaan juga ketika ingin mengakhiri atau mensubmit begitu teman-teman ya. Untuk syarat dokumen ijazah dan transkrip nilai, dalilnya tetap sama dan berlaku untuk dokumen lain. Yang diunggah itu hasil scan dokumen asli, bukan fotokopi ataupun fotokopi legalisir. Nah, ini teman-teman pernah bertanya dan admin sebenarnya sudah jawab juga bahwa yang di-scan itu adalah asli, bukan fotokopi. Nah, banyak teman bagaimana kalau misalnya kita scan fotokopi yang sudah dilegalisir atau yang sudah disahkan. Nah, ini ingat ya, aturannya itu adalah asli. Jangan sampai karena teman-teman itu bersikuku ya untuk men-scan yang legalisir ini sehingga teman-teman itu gagal ke seleksi kompetensi. Jadi bagaimana jika ijazah atau transkrip hilang? Oke, yang dilampirkan bukan surat keterangan hilang dari kantor polisi ya, melainkan ijazah pengganti. Nah, ini. Jadi teman-teman yang ijazahnya ada yang pernah bertanya sekitar 2 minggu sepertinya teman-teman ya. Tapi admin sampaikan kepada beliau silahkan urus ke dinas terkait hal tersebut ya. Nah, ternyata hari ini kita dapat info silahkan ngurus ke dinas atau ke sekolah ya. Tapi admin kemarin sarankan ke dinas ya. Tapi di sini dari BKD menginformasikan bahwa silahkan hubungi sekolah atau dinas pendidikan. Ini ya bagi teman-teman yang hilang ijazahnya. Atau mungkin karena rusak, karena ini teman-teman atau dan lain hal. Nanti juga akan kami periksa keaslian ijazah ini, khususnya pada tahap penetapan NIP3K. Kondisi yang sama juga untuk dokumen lain, termasuk SK. Oke, jelas teman-teman ya, di sini terkait dengan ijazah, nanti juga tim dari verifikator atau PPK ya, akan periksa keaslian ijazah pengganti tersebut, khususnya pada tahap penetapan NIP3K. Jadi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati karena nanti masih ada terkait dengan pengumpulan dokumen fisik itu pada saat nanti penetapan NIP3K. Nah, kondisi yang sama juga untuk dokumen lain termasuk SK. Yang diunggah itu asli, bukan fotokopi atau legalisir. Jelas ya? Bagaimana kalau SK itu cuma satu dan pertinggal yaitu hanya ada di dinas? Kan nggak mungkin dipinjam. Justru itulah kami minta aslinya di scan. Jadi satu kali scan saja. Berapapun peserta dari kantor itu bisa pakai file yang sama. Jadi istilahnya penggunaan SK yang aslinya misalnya ada di dinas atau di mana teman-teman ya, itu sifatnya bisa jadi kolektif. Misalnya ada satu formasi yang mungkin akan dipilih oleh
10 orang, ya karena masing-masing hanya memegang kopi yang sudah dilegalisir, teman-teman ya. Dan sedangkan yang diminta adalah asli, ya silahkan. Kalau misalnya ada teman yang berkunjung ke dinas meminta aslinya, ingat ya, cuma sekedar di scan saja, bukan dokumen asli yang diambil, hanya minta dilihat terus di scan. Nah silahkan itu dibagi-bagi. Begitu teman-teman ya. Jadi satu kali scan saja, berapapun peserta dari kantor itu bisa pakai file yang sama. Bukan terus, misalnya saya daftar, scan, nanti kawan saya daftar, scan lagi. Nah, enggak, teman-teman ya. Si X daftar, scan lagi. ZZ daftar, scan lagi. Enggak efektif. Tapi, kalau SK asli itu di-scan. Sekali scan, filenya bisa saya pakai, teman saya pakai si X, si Y, dan ZZ. Tadi juga bisa dipakai. Jadi, dengan file yang sama bisa digunakan oleh banyak rekan. Lah, begitu teman-teman ya. Ya, kecuali mungkin ya, ini yang masalah biasanya ada SK misalnya terlampir tuh namanya. Nah, ini pastinya harus per orang, teman-teman ya, karena ya si A, si X dan si Y kan namanya tidak sama, teman-teman ya. Jadi harus masing-masing scan. Tapi kalau tidak ada merujuk pada suatu nama atau identitas tertentu, istilahnya SK tersebut sifatnya umum, kan tidak jadi masalah, teman-teman ya. Bisa dipakai secara kolektif. Jadi tinggal satu kali scan. Selama memang SK-nya sama. Nah, ini ya, ternyata admin lihat di sini. Ternyata memang SK-nya sama. Lalu bagaimana kalau tidak ada lagi aslinya? Bahkan di kantor pun tidak ada lagi. Nah, terkait ini kami masih minta petunjuk pimpinan. Tapi minimal ketika melampirkan SK bisa terbaca dengan jelas dan baik. Jadi teman-teman itu tidak perlu menggunakan mesin print untuk men-scan, tidak mesti teman-teman ya. Asalkan teman-teman bisa men-scan baik menggunakan HP, asalkan jelas hasil scan-nya. Kalau yang di-scan kopian dari kopian, nah ini kopian dari kopian yang ada selama ini, kami nggak bisa cek info pada SK tersebut. Jangan-jangan ada hal penting dari SK itu yang tidak tersampaikan atau terkaburkan maksudnya, maksud daripada SK tersebut. Ya, ini hati-hati. Jadi mohon dipahami ya Bapak Ibu. Nah, untuk surat aktif pelamar khusus P3K guru, nah ini untuk guru, semoga lagi menonton ya. Untuk surat aktif pelamar khusus P3K guru, sepertinya di atas juga sudah saya jelaskan. Boleh pakai format yang kami punya sesuai pengumuman atau format yang disediakan sistem. Tapi untuk tanda tangan sesuaikan dengan arahan kami sampai ke kepala dinas. Walau di format yang dari sistem tidak ada mengetahui kepala dinas, tidak ada kata mengetahui kepala dinas, tapi bagi peserta yang menggunakan format ini silahkan tetap mencantumkan hal ini. Mencantumkan hal ini ya, ini ya, mengetahui kepala dinas Bapak bla bla bla. Artinya tanda tangan tetap sampai ke kepala dinas. Nah, bagaimana jika dalam 1 tahun ada 2 SK yang diterima? Ya, ini bisa saja ya. Prinsipnya berikan info dengan lengkap dan jelas. Jadi di kasus ini lampirkan kedua SK tersebut. Jadikan satu file. Nah, jadikan satu file teman-teman ya. Jadi 2 SK-nya dijadikan satu file. Terkait hal ini, jika memang pertinggalnya sudah tidak ada lagi, silahkan gunakan copy SK dengan ketentuan bahwa hasil scan SK tersebut dapat terbaca dengan jelas. Sama yang tadi ya, kalau misalnya teman-teman cuma dapat kopiannya, terus aslinya sudah hilang misalnya kan, aslinya sudah hilang atau tidak, bagaimana lah, intinya tidak ada, boleh teman-teman ya mengcopy SK tersebut, tapi dengan catatan SK tersebut dapat terbaca dengan jelas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut admin informasi di hari ini memang sangat-sangat penting, ini terkait dengan riwayat pekerjaan. Jadi teman-teman yang belum mengakhiri atau belum submit pastinya merasa beruntung dapat informasi dari BKD seperti ini, karena ini memang banyak sekali yang membingungkan terkait hal ini ya. Ada SK 2 SK dalam 1 tahun, SK aslinya tidak ada pada beliau atau rekan kita ya. Ini memang penting. Jadi terkait ijazah bisa dihubungi sekolahnya maupun dinas ya teman-teman ya. Oke, semoga jelas informasi yang admin sampaikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.